Sejumlah intelektual ternyata pernah menjadi murid Dimas Kanjeng taat pribadi, diantaranya adalah Dr. Marwah Daud Ibrahim. Jelang berakhirnya program Tax Amnesty tahap 1, para pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin berbondong-bondong ikut program tersebut. Dimas Kanjeng taat pribadi menjadi perhatian publik nasional beberapa hari terakhir. Ajaran yang dinilai tidak wajar dan kemampuannya menggandakan uang membuat banyak orang baik awam maupun kaum intelektual terpincut. Bagaimana sebenarnya Dimas Kanjeng menjalankan ajarannya? Prime Time News akan mengulasnya bersama saya, Wahyu Wiwoho. Bermula dari pengungkapan kasus dugaan pembunuhan, terungkap ajaran menyimpang yang dilakukan Dimas Kanjeng taat pribadi. Ironisnya, banyak santri dari berbagai penjuru Nusantara berguru kepadanya. Bahkan tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Marwah Daud Ibrahim pun mengaku menjadi santri Dimas Kanjeng. Polisi tidak mau gegabah waktu menangkap Dimas Kanjeng taat pribadi minggu lalu. Sebanyak 1.700-an personel dari Polda Jawa Timur dikerahkan untuk menangkap Dimas Kanjeng dari padepokannya yang berlokasi di Dusun Cengkele, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ia menjadi tersangka 2 kasus pembunuhan terhadap santrinya. Yang bersangkutan adalah tersangka ya, sudah kita tetapkan tersangka oleh Polda Jawa Timur dan tadi pagi sudah kita bawa ke Polda dan saat ini sedang didalami oleh penyidik, diperiksa dan kemudian juga penyidik yang lain sudah masih mendalami olah TKP dan barang bukti di lokasi penangkapan. 2 santri yang menjadi korban pembunuhan adalah Ismail Hidayat dan Abdul Ghani. Korban semula berencana melaporkan Dimas Kanjeng karena penggandaan uang yang dijanjikan Dimas tidak direalisasikan. Tak mau dilaporkan ke aparat, Dimas kemudian menghabisi kedua santrinya itu. Selain menangkap Dimas Kanjeng, polisi juga membongkar padepokannya. Namun, banyak santri yang memilih bertahan di bedeng-bedeng sekitar padepokan. Mereka memang mengaku membayar uang kepada Dimas Kanjeng, namun mereka tidak berharap uangnya digandakan. Ikut tertariknya di padepokan ini apa, Pak? Belajar ilmu Allah. Saya kan sudah pensiun, bekerja apalagi yang saya cari kalau bukan marifat. Untuk mahar, Pak? Tidak, saya tidak kena mahar. Kalaupun ada perjuangan juga itu membantu ya, artinya membangun di sini ya. Saya enggak banyak. Berapa, Pak? Ya sekitar 32. 32 ya? 32 juta? Kembali. Terus dijanjikan mau cair kapan? Enggak tahu baik dijanjinya. Dimas Kanjeng dikabarkan mengajarkan ajaran sesat, diantaranya ajaran wirid fulus. Dalam sejumlah video yang diunggah di media sosial, tampak Dimas Kanjeng memiliki kemampuan menggandakan uang. Di situ terlihat memiliki tumpukan uang dalam jumlah luar biasa banyak. Bukan hanya itu, Dimas Kanjeng juga mengangkat dirinya sebagai raja baru di Nusantara. Mirisnya, banyak yang percaya dengan pria berusia 47 tahun ini. Santrinya datang dari berbagai penjuru tanah air. Bukan hanya orang biasa, orang terdidik pun banyak yang terpesona oleh Dimas Kanjeng. Salah satunya adalah Dr. Marwah Daud Ibrahim, pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI, yang juga orang dekat mantan Presiden B.J. Habibie. Ia terang-terangan mengaku sebagai santri. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengaku pernah mampir ke padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo saat jelang Pilpres 2014 lalu. Sebagaimana diketahui, Mahfud MD kala itu adalah Ketua Tim Sukses Capres Presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Tim Liputan Metro TV. Iya, ajaran Dimas Kanjeng yang juga dinilai tak wajar bahkan sesat terbukti mampu menarik banyak pengikut. Mengapa ajaran spiritual tak wajar selalu menarik pengikut bukan saja dari kalangan awam tetapi juga kalangan intelektual? Kita akan langsung membahasnya bersama
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Argo Yuwono yang sudah bergabung langsung dari Surabaya. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Pak Wahyu. Ya, Pak Argo, mungkin langsung saya ingin ke Anda, Yang kanan yang bagaimana perkembangan penanganan kasus yang melibatkan Dimas Kanjeng di sana? Jadi perlu saya sampaikan ya, yang pertama bahwa untuk kasus pembunuhan itu ada 2 korban yang meninggal, dan ini untuk kasus yang pertama dengan korban Pak Ismail ini sudah P21. Dan hari ini sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Probolinggo tahap keduanya. Jadi tersangka dan barang bukti sudah kita serahkan ke sana. Kemudian untuk korban yang kedua, yaitu Pak Abdul Ghani almarhum ini sedang kita lakukan penyelidikan. Kita sedang mengumpulkan barang bukti yang lain, dan insya Allah tidak terlalu lama nanti akan kita kirimkan kepada kejaksaan. Demikian Mas. Iya, Pak Argo, apa sebenarnya motif dugaan pembunuhan ini, Pak? Jadi sedang kita dalami ya, penyidik masih mendalami kepada Dimas Kanjeng ini, motif-motif apa sebenarnya yang mereka lakukan dengan menghabisi dua orang ini. Dan kita masih tadi juga dari Dimas Kanjeng juga sudah kita periksa oleh psikologi, dan nanti akan kita ketahui hasilnya bagaimana. Dan ini adalah rangkaian daripada tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Demikian Mas. Ya, pertanyaan kan tentu apa kaitannya dengan aktivitas di Dimas Kanjeng sendiri di sana? Jadi dengan adanya keterlibatan kasus kedua pembunuhan ini, kasus pembunuhan ini, dan kemudian kita juga mendapatkan laporan mengenai masalah penipuan. Jadi satu laporan ada di Mabes Polri, dan nanti Mabes Polri yang melakukan penyelidikan, dan kemudian bagaimana hasilnya nanti Mabes Polri. Dan yang kedua adalah laporan ke Polda Jawa Timur. Itu ada 2 laporan penipuan ya, dengan tersangka adalah taat pribadi dengan kerugian yang pertama adalah 830 jutaan, yang kedua adalah 1,5 miliar. Ya, jadi sudah ada 2 laporan. Dan ini sedang dilakukan, ya sudah ada 2 laporan. Oke. Dan saat ini penyidik Polda Jawa Timur sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi yang lain. Demikian Mas. Oke, baik Pak Argo, tahan sebentar, kami juga sudah bergabung dengan ada Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Ibu Marwah Daud Ibrahim juga berada di Surabaya, namun kita harus jeda dulu, nanti kan kita lanjutkan perbincangan sesaat lagi di Prime Time News.